Geomorfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk lahan, baik di atas maupun di bawah permukaan laut, dengan pendekatan berupa proses, asal, sifat, material, dan lingkungan. Definisi geomorfologi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Hal ini menandakan bahwa geomorfologi sebagai ilmu pengetahuan terus mengalami pemantapan dan penyempurnaan. Geomorfologi memiliki objek kajian berupa bentuk lahan yang terdiri dari 4 aspek utama, yaitu yang pertama ada morfologi yang membahas mengenai bentuk permukaan baik secara deskriptif maupun kuantitatif. Yang kedua ada morfogenesis yang membahas proses geomorfologis yang menyebabkan perubahan dari waktu ke waktu baik melalui proses endogen maupun eksogen. Dan yang ketiga ada morfokronologi yang membahas evolusi dan perkembangan bentuk lahan, urutan, umur, hingga proses yang bekerja pada bentuk lahan tersebut. Kemudian yang keempat ada morfoaransemen yang membahas hubungan bentuk lahan dengan lingkungan seperti batuan, tanah, air, vegetasi, dan penggunaan lahan. Geomorfologi memiliki objek kajian utama berupa bentuk lahan. Menurut Tahrell tahun 1983 menyatakan bahwa bentuk lahan merupakan konfigurasi permukaan lahan yang dihasilkan oleh proses alam. Sedangkan menurut Walton tahun 1970 menyatakan bahwa bentuk lahan merupakan morfologi dan karakteristik permukaan yang dihasilkan dari interaksi antara proses fisik dan gerakan kerak bumi terhadap geologi di permukaan bumi. Dari kedua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa bentuk lahan merupakan konfigurasi permukaan bumi yang mempunyai relief khas karena pengaruh kuat struktur kulit bumi yang bekerja pada proses alam pada ruang dan waktu tertentu. Setiap bentuk lahan akan memiliki potensi dan karakteristiknya masing-masing. Objek kajian geomorfologi yang utama adalah bentuk lahan, yang menekankan pada aspek asal proses atau genesis. Genesis merupakan faktor utama yang mencirikan karakteristik bentuk lahan. Genesis menunjukkan asal-usul pembentukan bentuk lahan yang mengindikasikan proses utama yang terjadi. Proses-proses yang bekerja saat ini juga bekerja pada masa waktu yang berbeda. Prinsip ini disebut dengan prinsip uniformitarianism, yang menjadi prinsip pertama dalam geomorfologi. Prinsip ini dikemukakan oleh James Hutton tahun 1785. James Hutton juga mengemukakan bahwa fenomena di permukaan bumi yang ada pada saat ini merupakan hasil proses geomorfologi yang sangat panjang yang dapat dijadikan bukti kunci kejadian masa lampau yang dirumuskan dalam suatu pernyataan "The present is the key to the past", sehingga kejadian bentuk lahan saat ini dapat menjadi bahan rekonstruksi untuk menelusuri proses-proses masa lalu. Berdasarkan konsep-konsep sebelumnya, perlu adanya kajian-kajian geomorfologi yang bersifat terapan dan mendalam. Salah satu daerah yang baik untuk model penelitian ini adalah daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta memiliki variasi bentuk lahan yang kompleks. Yogyakarta memiliki 9 dari 10 klasifikasi bentuk lahan yang dikemukakan oleh Verstappen. Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok besar, yaitu yang pertama, bentang lahan Kegunung Apian Merapi, yang mencangkup berbagai bentuk lahan asal proses vulkanik yang bekerja sama dengan bentuk lahan asal proses fluvial dan antropogenik.
mulai dari kerucut Gunung Api Merapi, Kota Yogyakarta, hingga dataran fluvio-vulkanik di Graben Bantul. Yang kedua, ada bentang lahan wilayah pesisiran yang mencakup berbagai bentuk lahan asal proses fluvio-marin dan marin aeolian di sepanjang wilayah pesisiran Bantul hingga Kulon Progo. Yang ketiga, bentang lahan perbukitan Menoreh, Kulon Progo yang dikontrol oleh asal proses utama struktural dan dinamika proses yang berkembang kemudian lebih didominasi oleh proses denudation. Dan yang keempat, ada bentang lahan perbukitan Patahan Batur Agung yang dikontrol oleh asal proses utama struktural patahan di Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan yang terakhir, ada bentang lahan perbukitan Kars Gunung Sewu yang mencakup perbukitan Kars dan wilayah kepesisiran Kars di Kabupaten Gunung Kidul. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa secara geomorfologis, daerah istimewa Yogyakarta merupakan satu-satunya wilayah yang mempunyai fenomena bentang lahan asal proses terlengkap di dunia. Satu bentang lahan yang tidak dijumpai di daerah istimewa Yogyakarta adalah bentang lahan asal proses glasial. Perlu diketahui bahwa di Indonesia, bentang lahan asal proses glasial hanya terdapat di deretan puncak perbukitan Jayawijaya di Papua, yang terbentuk karena ketinggiannya sehingga suhu mencapai nilai minus dan air membeku sepanjang tahun. Bentang lahan Kegunung Apian Merapi mempunyai kekhasan genesis pembentukan, material penyusun, dan strukturnya. Sehingga untuk mengidentifikasi batas-batas satuan geomorfologi atau yang sering kita sebut dengan bentuk lahan dapat dengan mudah dikenali berdasarkan morfologinya. Bentuk lahan asal proses vulkanik secara sederhana dibagi menjadi dua, yaitu bentuk lahan asal proses vulkanik secara eksplosif meliputi krater letusan dan cinder cone serta lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bentuk lahan asal proses vulkanik secara efusif yang membentuk bentangan tertentu yang terdistribusi di sekitar kepundan lereng hingga kaki gunung api. Erupsi yang besar dapat memungkinkan merusak kaldera dan membentuk kaldera yang lebih besar atau merubah bentuk lainnya. Proses erosi vertikal yang kuat pada bagian hulu akibat aliran lahar dan curah hujan yang tinggi sehingga membentuk lembah-lembah yang curam dan rapat dan dibatasi oleh igir-igir yang curam yang mengikuti aliran sungai. Proses erosi dan denudasional yang bekerja sama menyebabkan terbentuknya relief yang kasar dan topografi yang tinggi dengan kemiringan lereng yang curam pada bagian lereng atas. Kemudian terdapat tekuk lereng atau break off slope yang mencirikan munculnya mata air berbentuk sabuk mata air atau yang sering disebut spring belt. Pola aliran sungai terbentuk akibat proses geomorfologi yang bekerja pada batuan di permukaan sehingga terbentuk pola yang relatif anular sentrifugal dengan anak-anak sungai utama yang relatif sejajar. Kerapatan aliran umumnya tinggi pada lereng atas dan tengah, yang semakin menurun kerapatannya ke arah lereng bawah dan lereng kaki. Pola-pola kelurusan yang ada umumnya berupa igir-igir curam di kanan dan kiri sungai, pola kelurusan kontur yang melingkar, serta tekuk lereng yang berasosiasi dengan spring belt. Vegetasi umumnya rapat berupa hutan lindung di bagian atas, hutan penyangga di tengah, dan akhirnya menjadi lahan budidaya pertanian di bagian lereng kaki sampai dataran fluvialnya. Kawasan permukiman dapat diamati mulai pada lereng tengah dengan kerapatan jarang ke arah bawah yang mempunyai kerapatan semakin padat. Untuk keperluan penamaan satuan bentuk lahan berdasarkan morfologinya, aspek lereng memegang peranan penting sebagai kunci utama penciri umum setiap perubahan bentuk lahan di Gunung Api Merapi. Menurut Pencook, tahun 1949, berdasarkan morfologinya, gunung api terbentuk strato seperti Gunung Api Merapi dapat dikelompokkan ke dalam 5 jenis bentuk lahan, yaitu kerucut gunung api, lereng gunung api, kaki gunung api, dataran kaki gunung api, dan dataran fluvial gunung api. Apabila ditinjau dari proses yang bekerja pada bentang lahan vulkanik Gunung Merapi, dapat dibedakan menjadi proses endogen karena aktivitas magma dan proses eksogen karena aktivitas media atau tenaga-tenaga geomorfologi lainnya. Proses endogen menentukan terbentuknya tubuh gunung api secara umum, kerucut parasiter, serta keluarnya material dari lubang kepundan.
berupa piroklastik, aliran lava, dan gas. Piroklastik dapat tertimbun pada puncak gunung api Merapi, membentuk kerucut gunung api atau langsung menuruni lereng secara gravitatif. Aliran lava yang membeku di puncak gunung api membentuk kubah lava yang waktu tertentu dapat runtuh jika terjadi getaran yang berasal dari gempa akibat meningkatnya aktivitas gunung api atau sebab lainnya. Jika terjadi penambahan berat karena hujan, guguran lava dan endapan piroklastik selanjutnya akan menjadi aliran lahar. Hasil aktivitas tenaga eksogen yang terutama berpengaruh terhadap perkembangan bentang lahan gunung api Merapi ialah curah hujan yang mengalir menjadi aliran air sehingga membentuk satuan bentuk lahan asal proses fluvial. Satuan dataran kaki dan dataran fluvio gunung api Merapi Muda bertipografi hampir datar hingga landai dengan kemiringan 0-8%. Tersusun atas material aluvium, hasil rombakan material piroklastik Merapi Muda dengan ukuran pasir sedang sampai halus pada bagian atas dan material agak kasar atau kerikil pada lapisan bawah. Berdasarkan peta geologi lembar Yogyakarta dan menurut Bemelen tahun 1970, diketahui bahwa satuan ini terutama tersusun oleh material hasil erupsi gunung api Merapi Muda yang terdiri atas batuan andesit yang mengandung mineral augit dan hipersten abu vulkanik, breksi, aglomerat, dan leleran lava yang tidak terpilahkan. Hasil erupsi tersebut terdistribusi secara meluas ke arah selatan membentuk satuan-satuan lereng gunung api hingga dataran fluvio gunung api. Dataran kaki dan dataran fluvio gunung api Merapi Muda yang meluas ke arah selatan terutama tersusun atas bahan-bahan aluvium hasil rombakan material vulkanik. Deposit ini merupakan material yang terbentuk akibat proses fisis sepanjang aliran sungai dan dataran banjir. Akibat pergeseran sungai dan perubahan kecepatan penyimpanan yang sebelumnya pernah terjadi, simpanan ini berisi material tanah yang beragam atau heterogen dalam distribusi sifat-sifat hidroliknya dan tersortasi dengan baik yang membentuk stratum akuifer cukup tebal yang dikenal dengan sistem akuifer Merapi atau SAM. Kapasitas penyimpanan air tanah dalam akuifer ini menjadi besar dan boleh dikatakan di setiap daerah dengan akuifer jenis ini merupakan sumber yang penting untuk penyediaan air tanah. Endapan aluvium yang terdapat pada satuan ini tersusun atas material kerakal, kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Endapan aluvium ini berumur holosen dengan struktur batuan dasarnya horizontal dengan kedalaman 100 hingga 150 meter atau lebih dari 150 meter. Kondisi dan komposisi material penyusunnya membentuk akuifer yang baik sehingga pada lembah-lembah endapan aluvium di sekitar aliran sungai memungkinkan untuk terdapatnya air tanah dengan cadangan yang cukup. Berikutnya adalah ancaman bahaya dari bentang lahan gunung api Merapi. Berbicara tentang geomorfologi gunung api, tentunya akan erat kaitannya dengan adanya bahaya yang ditimbulkan. Aktivitas vulkanik dari gunung api Merapi dapat menimbulkan morfologi yang luas dan menimbulkan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, menurut penelitian bahwa aktivitas vulkanik dari gunung Merapi juga mampu merubah morfologi dari bentang lahan yang sebelumnya terbentuk. Sebagai contohnya adalah Candi Sambisari yang terletak di Kalasan, Sleman, Yogyakarta, yang merupakan candi terkubur sedalam 9 meter di permukaan tanah, namun sekarang terkuak. Meskipun belum ada penelitian yang lebih lengkap tentang peristiwa tersebut. Contoh lain dari aktivitas Gunung Merapi adalah yang terjadi pada tahun 1994, di mana aktivitas Merapi mengeluarkan awan panas atau letus gembel dan menelan korban jiwa.
Dinamika pertumbuhan tubuh Gunung Api Merapi dan keaktifannya terbentuk oleh karena magma yang agak kental yang berasal dari dapur magma dengan kedalaman menengah terdorong ke atas cukup kuat. Magma ini telah keluar dari kepundan yang disebut lava, mengalir ke permukaan di sekitar kepundan dan langsung bersentuhan dengan udara yang lebih dingin sehingga membeku membentuk medan lava. Dan sebagian besar yang lain tertimbun di sekitar kawah yang semakin mempertinggi kepundan. Ketika curah hujan turun dengan derasnya, tumpukan materi tersebut akan runtuh mengalir bersama air hujan dengan kuat, yang kemudian pada jarak tertentu akan berhenti dan membentuk medan lahar. Di samping menyebabkan luluran lahar, guguran tumpukan lava di sekitar kepundan tersebut juga mengeluarkan gas-gas beracun seperti solvatara yang meluncur kuat pula bersama material-material seperti debu, pasir, kerikil, dan yang masyarakat setempat disebut dengan wedus gembel. Menurut Direktorat Vulkanologi, berdasarkan analisis tipe dan sebaran hasil aktivitas gunung api serta karakteristik geomorfologinya, zonasi bahaya Gunung Api Merapi dapat dikelompokkan menjadi 3 zona. Menurut Surnarto dan kawan-kawan pada tahun 1994, di mana zona yang pertama adalah zona terlarang, yaitu daerah di sekitar kepundan atau kawah gunung api yang terletak berdekatan dengan sumber bahaya sehingga kemungkinan terkena aliran lava, piroklastik, dan awan panas sangat besar. Oleh karenanya, zona ini harus dikosongkan dan tidak boleh ada pemanfaatan apapun. Kemudian yang zona 2 adalah zona bahaya 1, yaitu daerah yang dianggap berbahaya berdasarkan pengalaman letusan masa lampau. Secara topografi, daerah ini kemungkinan kecil terserang awan panas, tetapi saat memuncaknya kegiatan gunung api juga dapat tertimpa piroklastik jatuhan seperti bom yang masih membara. Yang ketiga adalah zona bahaya 2, yaitu daerah yang letaknya berdekatan dengan sungai yang berhulu di puncak gunung api, dengan topografinya yang lebih rendah sehingga pada musim hujan dapat terlanda aliran lahar. Zona ini meliputi lembah-lembah aliran sungai Pabelan Senowo, Blongkeng Lamat, Putih, Batang, Krasak sampai Bebeng, dan ke arah selatan pada sungai Boyong, Code, Kuningan, Gendol, dan sungai Woro. Saat ini kita berada di Sabodam Bronggang, tepatnya di Argomulyo, Kecamatan Sangkringan. Bangunan Sabodam ini difungsikan untuk menahan dan mengalirkan sedimen akibat dari bencana sekunder berupa banjir lahar yang dipicu oleh erupsi Gunung Api Merapi. Kata Sabo secara harfiah berasal dari bahasa Jepang. Sa artinya pasir, bo artinya pencegahan atau pengendalian. Secara umum, fungsi dari Sabodam ini adalah untuk mengendalikan lahar dingin dan untuk pengendalian erosi dan juga penanggulangan tanah longsor guna menunjang kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya akibat dari ancaman bencana Gunung Api Merapi. Bangunan Sabo yang ada di sekitar Gunung Api Merapi kurang lebih terdapat 264 buah dengan tipe yang berbeda-beda. Tipe tersebut didasarkan pada karakteristik atau kondisi wilayah kaitannya dengan pengendapan dan transportasi lahar dingin. Wilayah-wilayah tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama ada wilayah pengendapan lahar, ada wilayah transportasi lahar, ada wilayah sumber material lahar, dan juga puncak gunung api. Jadi dari sumber material sampai dengan pengendapan material itu terdapat bangunan Sabo yang difungsikan untuk mengendalikan laju sedimen itu tadi. Nah, pertama kali bangunan Sabo ini dicetuskan oleh insinyur Jepang bernama Tomoaki Yokota pada tahun 1970 dan digunakan untuk menanggulangi bencana lahar dingin akibat erupsi Merapi tahun 1969. Sebenarnya prinsip kerjanya adalah untuk mengendalikan sedimen dari material yang terbawa oleh aliran air dan mengalirkan air hingga ke hilir. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita berada di stop site yang dimana di sini adalah titik pertemuan antara Sungai Opak dan Sungai Oyo. Nanti akan terlihat di footage selanjutnya. Jadi titik ini biasa dinamakan tempuran atau tempuran Kali Opak dan Kali Oyo atau tempuran Opak Oyo lebih sederhananya lagi. Tepatnya berada di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Nah, seperti yang kita ketahui, daerah Imogiri ini merupakan daerah yang
kaya akan tempat wisata ya. Namun di balik pesona wisatanya yang indah, di sini terdapat ancaman yang mengintai, senantiasa mengintai. Contohnya di bawah tanah yang saya pijak sekarang ini terdapat sesar aktif. Kalau teman-teman ingat tahun 2006 ada peristiwa gempa yang mengguncang wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut para ahli geologi, gempa tersebut erat kaitannya dengan aktivitas tektonik yang ada di sesar aktif ini. Di wilayah sini terdapat beberapa sesar aktif ya teman-teman. Contohnya ada sesar turun Kaliopak, sesar turun Kalioyo, sesar sinitral Kedung Jati, sesar dekstral Serunggo, dan sesar dekstral Salopamioro. Nah, di stop site ini adalah tempat yang harus teman-teman kunjungi ketika nanti kondisi dunia sudah membaik. Karena apa? Karena di sini teman-teman bisa melihat dua karakteristik aliran yang berbeda yang bertemu menjadi satu, baik dari segi alirannya, material yang diangkut, terutama dari asal proses di mana aliran ini berhulu. Seperti itu teman-teman. Secara umum, lokasi di mana sekarang kita berada ini menunjukkan bentuk lahan asal proses fluvial. Bentuk lahan ini dicirikan dengan adanya aktivitas aliran permukaan berupa sungai yang memengaruhi wilayah di sekitarnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, lokasi ini merupakan titik bertemunya dua aliran sungai, yaitu Sungai Opak dan Oyo. Kedua sungai ini merupakan 2 dari 3 sungai besar yang mengontrol aktivitas fluvial di Graben Bantul. Sungai Opak dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik, aliran airnya berwarna coklat muda agak kehitaman. Aliran ini berhulu di Kali Boyong dan dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik Gunung Api Merapi. Kandungan airnya membawa zat-zat semacam besi, belerang, serta zat-zat lain yang dipengaruhi oleh aktivitas antrogenik di sepanjang alirannya. Sungai Oyo dipengaruhi oleh aktivitas solusional. Aktivitas ini timbul akibat adanya pelarutan oleh material berupa batu gamping, dolomit, gipsum, dan lain sebagainya. Proses ini secara umum bekerja karena adanya reaksi antara air dan karbon dioksida yang membentuk asam lemah dan melarutkan batuan yang bersifat basah. Relief pada bagian sungai relatif datar dan sedikit naik pada bagian cabang kedua sungai. Akibat proses geomorfologis, terutama aktivitas fluvial, terbentuklah gosong sungai yang terdapat di tengah Kali Opak. Gosong sungai adalah daratan yang terletak di tengah sungai sebagai akibat dari pengendapan material oleh aliran air. Bisa karena pembelokan sungai, karena adanya perubahan morfologi sungai yang menyebabkan aliran air melambat dan mengendapkan material yang diangkutnya. Gosong sungai memiliki penampakan yang berbeda-beda. Ada yang tidak ditumbuhi vegetasi, menunjukkan proses pengendapan masih berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi. Sebaliknya, gosong sungai yang ditumbuhi vegetasi menunjukkan proses pengendapannya mengalami penurunan intensitas. Gosong sungai juga ada yang letaknya di tepian sungai, seperti tempat saya berdiri ini. Ini merupakan hasil endapan karena adanya pembelokan arah aliran sungai. Graben Bantul dan fenomena bentang lahan vulkanik. Secara geomorfologi, bentang lahan hasil proses fluvial ini di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY banyak dijumpai di Kabupaten Bantul. Nah, secara genetiknya bentang lahan ini merupakan hasil proses fluvio-vulkanik pada bagian hulu atau bagian utara karena adanya aktivitas vulkanisme dari Gunung Api Merapi. Kemudian berkembang menjadi dataran aluvial pada bagian tengah, kemudian berasosiasi dengan proses fluvio-marin pada bagian selatan atau bagian hilir. Apabila ditinjau dari hidrogeologinya, wilayah ini merupakan termasuk ke dalam sistem cekungan air tanah Sleman Yogyakarta yang berbentuk graben. Menurut Paneko, pada tahun 1949, Graben Bantul masuk pada zona selatan Pulau Jawa, di mana sebagian wilayah ini adalah pegunungan dan dataran tinggi yang dikelilingi oleh dataran rendah yang memiliki elevasi lebih rendah. Satuan pembagian dari fisiografis Graben Bantul secara aktivitas fluvial adalah pada bagian tengah merupakan dataran fluvio-vulkan, aluvial, fluvio-marin yang menjadi wilayah pengendapan material dari Gunung Api Merapi. Wilayah ini mendominasi sebagian besar dari Kabupaten Bantul yang memiliki sumber daya lahan yang tinggi dan sumber daya air yang melimpah, sehingga cocok digunakan untuk budidaya pertanian yang sangat produktif. Wilayah di bagian selatan yang ditempati oleh Beting Gisik, Gumuk Pasir, dan Gisik Pantai Sekarang merupakan bagian dari bentang lahan kepesisiran yang dikontrol oleh aktivitas marin dan eolin. Lahan ini umumnya berupa lahan terbuka dengan pemanfaatan terbatas yang didominasi oleh material lepas-lepas berupa pasir halus hingga pasir kasar.
Bentang lahan dataran fluvio-vulkanik Gunung Merapi bertopografi hampir datar hingga landai, dengan kemiringan lereng sebesar 0-8%, yang tersusun atas material aluvium hasil rombakan material piroklastik Merapi dengan ukuran pasir sedang hingga halus pada bagian atas dan material agak kasar berupa kerikil pada lapisan bawah. Berdasarkan peta geologi Lembar Yogyakarta dan menurut Bemelan pada tahun 1970, diketahui bahwa pada satuan ini terutama tersusun oleh material hasil erupsi Gunung Merapi muda yang terdiri atas batuan andesit yang mengandung mineral augit dan hipersten yang berumur kuarter muda. Endapan Merapi muda juga terdiri atas tuf, abu vulkanik, breksi, aglomerat, dan lelehan lava yang tak terpilihkan. Pada bentang lahan fluvio-vulkanik di Graben Bantul ini setidaknya terdapat sungai-sungai besar dengan anak-anak sungainya yang mencapai 32. Di antara sungai-sungai tersebut setidaknya terdapat 3 sungai besar, yaitu Sungai Progo, Sungai Opak, dan Sungai Oyo. Seperti yang terlihat di belakang saya adalah Sungai Opak dan Sungai Oyo. Ketiga sungai tersebut sama-sama bermuara ke Samudra Hindia. Namun pada kesempatan kali ini kita akan hanya terfokus membahas ke Sungai Opak dan Sungai Oyo. Sungai Opak dan Sungai Oyo sendiri merupakan sungai yang bertipe perennial, yang berarti airnya mengalir sepanjang tahun. Walaupun pada musim kemarau, debitnya lebih sedikit daripada musim hujan. Sungai Opak mempunyai debit rata-rata di muara sekitar 50 meter kubik per detik yang bergabung dengan Sungai Oyo yang berhulu di perbukitan Baturagung dan sungai-sungai yang berasal dari lereng selatan Gunung Api Merapi. Sungai Winongo, Boyong Code, Gajah Wong, Sembung, Kuning, Tepus, Petit Opak, dan Gendol merupakan anak-anak Sungai Opak yang berhulu di Gunung Api Merapi. Debit aliran rata-rata tiap anak sungai berkisar antara 500 hingga 1000 liter per detik. Debit ini mampu memberikan kontribusi pada debit aliran Sungai Opak sebesar 50.000 liter per detik. Sungai-sungai tersebut selain berpotensi bagi pengairan lahan pertanian, juga sangat rawan terhadap bencana alam banjir yang dapat terjadi setiap tahun, menurut Sutikno dan kawan-kawan pada tahun 2004. Sungai Oyo merupakan sungai utama yang berhulu dan mengalir melewati perbukitan Baturagung dan Basing Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul, dan bermuara di Sungai Opak. Fungsi utama sungai ini adalah sebagai sumber air irigasi lahan-lahan pertanian di sepanjang daerah aliran Sungai Oyo. Dasar Sungai Oyo sering muncul ke permukaan jika aliran sungai memiliki debit yang kecil. Batuan penyusun dasar sungai ini termasuk dalam formasi Oyo dengan batuan utama berupa napal tugaan dan batu gamping terumbu. Material yang sering dibawa oleh aliran sungai ini adalah endapan aluvium yang berasal dari kompleks panggang masif sebagai bagian dari perbukitan Baturagung dan sebagian dari perbukitan karst batu gamping terumbu formasi Wonosari. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa dataran fluvio-vulkanik di Graben Bantul secara hidrogeologi juga merupakan bagian dari cekungan air tanah Sleman Yogyakarta yang dibatasi oleh 2 sungai utama, yaitu Sungai Progo di bagian barat dan Sungai Opak di bagian timur. Di bagian selatan, cekungan air tanah ini dibatasi oleh sistem akuifer wilayah pesisir selatan. Secara morfologis, rangkaian perbukitan Menoreh di barat dan rangkaian perbukitan Baturagung di timur juga membatasi cekungan air tanah ini. Batuan utama penyusun cekungan air tanah Sleman Yogyakarta adalah formasi Yogyakarta di bagian atas dan formasi Sleman di bagian bawah, yang merupakan endapan vulkanoklastik dari Gunung Merapi. Kedua formasi ini berfungsi sebagai lapisan pembawa air utama atau akuifer yang sangat potensial. Endapan formasi Yogyakarta dan Sleman di dalam cekungan air tanah Sleman Yogyakarta membentuk sistem akuifer yang disebut sebagai sistem akuifer Merapi. Berdasarkan karakteristik dan kedudukannya, secara geomorfologis, bentang lahan fluvial di Graben Bantul memiliki beberapa ancaman bahaya. Yang pertama adalah banjir di bagian hilir aliran Sungai Opak dan Progo akibat luapan aliran sungai pada musim penghujan. Yang kedua adalah pencemaran air sungai dan air tanah. Yang ketiga, alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian akibat perkembangan dari wilayah pinggiran kota Yogyakarta. Yang keempat adalah dampak kerusakan akibat gempa tektonik yang dipicu oleh aktivitas struktur patahan di sesar Opak, di depan bidang patahan perbukitan Baturagung, dan sesar Progo di sisi timur perbukitan Menoreh.
Menurut Pencook 1949, wilayah kepesisiran Yogyakarta termasuk dalam Mintakat Selatan Jawa. Mintakat ini merupakan bagian dari jalur pegunungan selatan yang terdiri atas sedimen marin tersier berupa batu gamping terumbu yang berumur Miocen atas dan endapan gunung api Andesit tua yang berumur Oligosen. Di bagian selatan Jawa, pegunungan ini telah patah dan mengalami penurunan membentuk depresi berupa dataran fluvio-marin. Penurunan ini terjadi mulai dari Mintakat Bandung hingga Jawa Tengah dan terus menuju ke timur, termasuk pada daerah kita saat ini. Di zona selatan Jawa bagian tengah, pegunungan selatan yang mengalami penurunan telah tertutup endapan fluvial menjadi dataran fluvio-marin, mulai dari Muara Opak hingga pesisir Cilacap. Pada stop site ini, kita akan berfokus pada wilayah pesisiran Bantul Kulon Progo, khususnya Parangtritis. Berbagai fenomena, bentuk lahan asal proses fluvial, fluvio-marin, marin, dan marin aeolin dapat kita temukan di sini. Secara regional, wilayah kepesisiran Bantul Kulon Progo merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah pembentukan rangkaian perbukitan di Kulon Progo. Sejarah pembentukan berbagai formasi batuan yang ada di Kulon Progo dibagi menjadi dua periode, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Pada zaman tersier terbentuk formasi Nanggulan pada Eosen tengah hingga Oligosen atas. Kemudian diikuti dengan terbentuknya formasi Andesit tua pada zaman Oligosen atas. Di bagian bawah formasi Andesit tua dijumpai formasi Jonggrangan yang berumur Miocen bawah. Bagian bawah formasi ini berstruktur saling menjari dengan formasi Sentolo yang berumur Miocen awal hingga Pliocen. Selanjutnya, pada zaman kuarter terbentuk formasi-formasi batuan muda hasil proses pengendapan fluvial dengan berbagai sumber material. Dataran fluvio-marin pada bentang lahan ini merupakan bentuk lahan yang tersusun oleh formasi batuan termuda. Pada zaman ini, terbentuk dua formasi, yaitu formasi Yogyakarta dengan umur Pleistosen yang terletak di sekitar aliran Sungai Opak dan Progo, dan formasi Wates yang terbentuk pada kala Holusen. Terdapat satu kelompok batuan yang tidak termasuk ke dalam kedua formasi tersebut, yang dikenal sebagai Satuan Kompleks Beting Gisik dan Gumuk Pasir. Satuan ini tersusun atas material pasir marin berumur Holosen. Dataran fluvio-marin yang ada sekarang dulunya merupakan laut dangkal atau zona litoral. Adanya proses penenggelaman menyebabkan sungai-sungai yang mengalir ke arah selatan menjadi semakin kuat tenaganya untuk dapat mengangkut sedimen, termasuk Sungai Opak, Progo, dan Serang yang berada di pesisir Yogyakarta. Material yang diangkut oleh sungai masuk ke laut dan sebagian akan disempaskan kembali ke darat. Pengendapan di sepanjang garis pantai mula-mula membentuk longshore bar, yaitu jalur punggungan di depan garis pantai. Sebagian besar material berasal dari Sungai Opak dan Progo, melalui media transportasi yang membawa material hasil aktivitas Gunung Merapi. Karena adanya longshore bar tersebut, daerah ini terpisah dari laut dan membentuk laguna. Bentang lahan kepesisiran Bantul Kulon Progo termasuk ke dalam kelompok garis pantai klastik berpola lurus, tersusun atas beting gisik, swell, gumuk pasir, dan dataran fluvio-marin. Dataran fluvio-marin di wilayah ini merupakan dataran aluvial bekas zona litoral dan laguna, sehingga dapat dijumpai lapisan lepung marin yang berselang-seling dengan endapan lanau dan pasir marin halus, serta jebakan lensa-lensa lempung marin yang mengandung fosil moluska dan air tanah asin. Pada beberapa lokasi, indikator bekas zona litoral dengan laguna ditunjukkan oleh keterdapatan lapisan gambut yang terjebak pada endapan lempung marin di kedalaman tertentu. Bentuk lahan yang terdapat pada wilayah pesisir Parangtritis yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia tersusun atas bentuk lahan dengan asal proses marin yang bekerja sama dengan proses eolin. Bentuk lahan yang bisa ditemukan di sini di wilayah pesisir Parangtritis meliputi berurutan dari pantai, meliputi gisik muda atau pantai di mana terdapat aktivitas proses pasang surut dari air laut. Lalu selanjutnya ada gumuk pasir, ada swell, ada kompleks beting gisik dan beting gisik atau gisik tua. Material penyusun dari gisik tua atau beting gisik berasal dari hasil aktivitas Gunung Api Merapi tua, sedangkan kalau yang beting gisik yang muda atau yang pantai berasal dari aktivitas Gunung Merapi muda yang
tertransport oleh aliran sungai menuju ke Samudra Hindia, lalu dihempaskan dan diendapkan kembali ke daratan membentuk gisik muda itu tadi. Nah, kaitannya dengan proses eolin, khususnya pada saat musim muson tenggara atau musim kemarau, energi angin itu cukup kuat untuk menggerakkan material-material pasir yang terdapat di gisik muda sampai ke wilayah kompleks beting gisik atau beting gisik yang tua, sehingga membentuk gumuk pasir. Secara keseluruhan, secara umum di wilayah pesisir Parangtritis, bentuk lahan-bentuk lahan yang tadi sudah saya sebutkan memiliki morfologi yang landai hingga bergelombang dengan kemiringan lereng sebesar 3-8% dan terdiri atas material pasiran yang bertekstur halus hingga kasar dan mengandung biji besi yang berumur holosen. Satuan bentuk lahan yang terbentuk akibat proses marin yang ada di wilayah ini dapat dikelompokkan menjadi dua, gisik muda dan gisik tua atau beting gisik. Proses erosi, transportasi, dan deposisi material pasir di sepanjang pantai disebabkan oleh adanya tenaga hidrodinamik yang menyebabkan terjadinya insutan litoral yang dimotori oleh terpaan ombak, swash, dan hanyutan balik, backwash. Kedua tenaga ini membawa pasir lepas yang diendapkan di sepanjang gisik pantai. Akumulasi material pasir lepas ini kemudian membentuk hamparan pasir di sepanjang pantai dan merupakan zona pasang surut air laut yang dapat disebut beting gisik. Gisik di wilayah ini merupakan zona yang relatif sempit di sepanjang pantai dengan lebar antara 25 sampai dengan 50 meter dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Bentuk lahan gumuk pasir merupakan satuan bentuk lahan asal proses angin, tepatnya depositional eolian. Bentuk lahan ini dapat terbentuk akibat ada material plastik dan lepas-lepas seperti pasir dan tenaga angin yang kuat untuk memindahkan material tersebut. Proses ini dikenal dengan nama deflation process. Menurut Van Suidam, bentuk lahan ini bisa terbentuk di wilayah beriklim kering atau di wilayah pesisir. Beberapa karakteristik gumuk pasir antara lain relief morfologi yang pendek, permukaan dengan lereng curam dan topografi yang irregular, terjadi proses pengangkutan pasir oleh tenaga angin, material utama berupa pasiran, tanah belum terbentuk secara nyata, air permukaan sedikit atau cenderung tidak ada, air tanah cukup, drainase yang baik, serta pada dasarnya tidak terdapat tutupan vegetasi. Meskipun di kaki gumuk yang tinggi, beberapa vegetasi dapat tumbuh dengan baik. Martinez et al. Pada tahun 2008 menyebutkan bahwa pembentukan gumuk pasir dipengaruhi oleh kondisi wilayah pesisir, kerjaan material pasir, dan kecepatan angin. Gumuk pasir merupakan bentuk lahan yang unik dan langka di wilayah pesisir, yang dapat ditinjau dari depannya. Proses pembentukan, dinamika, dan ekologi lingkungan di mana gumuk pasir tersebut berada. Proses pembentukan gumuk pasir tidak hanya dipengaruhi oleh proses eolin, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya kondisi fisik lingkungan yang berupa wilayah pesisir yang menghadap laut lepas sebagai lorong angin. Gumuk pasir di wilayah pesisir Parangtritis merupakan satu-satunya tipe gumuk pasir yang memiliki bentuk khas. Menurut Verstappen pada tahun 1957, gumuk pasir di wilayah ini merupakan gumuk pasir wilayah tropis yang memiliki ukuran terbesar dengan ketinggian dapat mencapai 15 meter dan terbentuk oleh adanya energi angin yang kuat. Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan bentuk lahan gumuk pasir ialah kondisi pantai dengan tipe disipatif dan intermediate. Pembentukan gumuk pasir di wilayah ini juga dipengaruhi oleh adanya angin monsun timur. Material pasir di wilayah ini berasal dari hasil erupsi Gunung Api Merapi yang kemudian dibawa oleh aliran Sungai Opak hingga menuju ke Samudra Hindia, lalu dihempaskan dan diendapkan di sepanjang pantai. Material di sepanjang pantai tersebut oleh tenaga angin dipindahkan dan diendapkan di atas beting gisik yang ada dan membentuk gumuk pasir. Proses pembentukan gumuk pasir ini dapat terjadi karena adanya lorong angin Parangtritis Parangkusumo dan Gawir Sesar atau escarpment yang membentang dengan arah utara selatan di sisi timur wilayah pesisir. Terdapat kurang lebih 190 bentukan gumuk pasir dengan berbagai tipe di wilayah ini, yaitu 70 buah bertipe Barcan, 80 buah bertipe memanjang, 30 buah bertipe parabolik, dan 10 buah bertipe sisir. Gumuk pasir di wilayah ini terdiri atas gumuk pasir aktif dan non-aktif dengan luas area 75 hektar sebagai gumuk pasir aktif yang terdapat di bagian timur, sedangkan di bagian barat sebagai gumuk pasir non-aktif dengan permukaan tertutup oleh vegetasi. Bentuk gumuk pasir dipengaruhi oleh adanya tutupan vegetasi dan topografi penghalang. Bentukan parabolik dikontrol oleh adanya vegetasi sebagai pemotong arah angin sehingga kecepatan angin di belakang vegetasi berkurang. Sedangkan bentukan gumuk pasir bulan sabit dan memanjang disebabkan oleh adanya angin yang bertiup kuat dan tidak adanya penghalang. Yang kedua, potensi sumber daya alam bentang lahan kepesisiran. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk lahan gumuk pasir di wilayah pesisir memiliki banyak fungsi dan peran atau multiplier effect, yaitu pertama, sebagai ekosistem bentang lahan alami
yang unik dan langka, serta sebagai laboratorium alam untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sebagai habitat alami lahan kering yang spesifik di wilayah pesisir. Yang ketiga, merupakan kantong akuifer lokal yang berpotensi sebagai penyimpan sumber daya air bersih dan mencegah intrusi air laut masuk ke dalam air tanah di wilayah pesisir. Yang keempat, sebagai lahan potensial untuk pengembangan pertanian, lahan kering maupun lahan basah, dan agrowisata alam. Yang terakhir, sebagai media peredam gelombang tsunami yang melindungi permukiman yang ada di belakangnya atau sebagai zona sempadan pantai alami. Ancaman bahaya bentang lahan kepesisiran ditinjau dari kedudukan dan karakteristiknya. Ancaman bahaya atau bencana yang terjadi di wilayah kepesisiran Bantul hingga Kulon Progo antara lain yang pertama karena kedudukannya yang berhadapan langsung dengan zona subduksi atau zona penunjaman lempeng, di mana lempeng Samudra Hindia berada di bawah lempeng benua Eurasia, sehingga bencana yang dapat terjadi yaitu gempa bumi tektonik di dasar laut. Kemudian gempa bumi tektonik di dasar laut tersebut dapat memicu terjadinya tsunami. Kemudian ancaman yang kedua yaitu karena komposisi material yang dominan yaitu material berpasir yang bersifat lepas-lepas yang bertindak sebagai kantong akuifer pokok yang berada di daerah ini, di daerah wilayah kepesisiran. Kemudian apabila terjadi penurapan air tanah atau pengambilan air tanah yang melebihi kapasitas penyimpanan akuifernya, maka dapat dimungkinkan terjadinya intrusi air laut. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan wilayah yang sangat pesat, yaitu sebagai kawasan wisata alam, pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekstraktif budidaya pertanian, yang budidaya pertanian tersebut menggunakan tanaman semusim dan menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Terus ada pengembangan peternakan, terus berbagai aktivitas manusia lainnya. Nah, beberapa aktivitas manusia tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran air tanah yang diindikasikan dengan tingginya kandungan E. coli, tingginya kandungan nitrat, fosfat, amonia, dan nitrit, dan kandungan lainnya yang bersifat mencemari air tanah. Kemudian yang terakhir adalah adanya aktivitas penambangan yang ada di wilayah pesisir ini, sehingga dapat merusak morfologi dan mengganggu perkembangan dari beting gisik dan gumuk pasir, sehingga menurunkan fungsi dan manfaatnya. Perbukitan Baturagung secara umum merupakan bentuk lahan asal proses strukturisasi, yang secara genesis merupakan dataran tinggi selatan Pulau Jawa yang telah mengalami proses pengangkatan dan patahan. Perbukitan struktural ini terbentuk oleh proses diatropisme yang berupa sesar bertingkat. Topografi perbukitan ini mempunyai lereng yang miring di bagian bawah antara 15 hingga 30% hingga terjal di bagian atas yaitu 30 hingga 45%. Terdapat ikir memanjang dari selatan ke utara di bagian barat dan dari barat ke timur di bagian utara dengan lereng sangat curam yaitu lebih dari 45% yang merupakan bidang patahan atau escarpment. Secara regional, struktur geologi yang dijumpai di perbukitan Baturagung berupa sesar, kekar, dan lipatan dengan sedikit foliasi. Lipatan terdiri atas antiklin dan sinkline yang mempunyai arah timur laut hingga barat daya dengan sayap lipatan bersudut kecil, yaitu antara 3 hingga 15 derajat. Sesar pada umumnya berupa sesar turun dengan pola antithetic fault block berdasarkan Bemelen tahun 1970. Pesisir pantai utara Jawa pada umumnya merupakan pesisir yang berdaratan rendah
dengan ketinggian hampir sama dengan permukaan laut. Menurut Bird dan Ongkosongo 1980, kawasan pesisir utara Jawa berhadapan dengan perairan yang memiliki kondisi energi gelombang yang rendah dari Laut Jawa. Sementara kawasan pesisir selatan berhadapan dengan perairan berenergi gelombang yang kuat karena swell yang datang dari Samudra Hindia. Perbedaan kondisi energi gelombang di perairan pesisir Pulau Jawa tercermin pada perbedaan kondisi geomorfologi pesisir antara kawasan pesisir utara dan pesisir selatan. Dataran pesisir bagian utara Jawa merupakan dataran rendah dengan banyak delta, sedangkan kawasan pesisir selatan Jawa didominasi oleh pantai curam dan bertebing dengan selingan pantai pasir. Proses geomorfologi yang berasal dari darat maupun proses-proses yang berasal dari marin termasuk juga aktivitas organisme menjadi faktor penentu terbentuknya tipologi pesisir utara Jawa. Tipologi pesisir utara Jawa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pesisir berlumpur. Material lumpur berasal dari sedimen yang terbawa oleh aliran sungai hingga muara. Material lumpur yang halus berasal dari proses pengikisan tingkat lanjut, yang mana jarak antara sumber material dan muara sungai adalah jauh. Yang kedua adalah pesisir berpasir. Keberadaan material pasir berasosiasi dengan jarak sumber material yang dekat. Sumber material utama berasal dari produk gunung api. Yang ketiga adalah pesisir berbatu. Produk material berbatu ditentukan oleh genesis suatu daerah. Genesis pembentukan tipologi pesisir berbatu adalah bentuk lahan asal proses struktural yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonisme. Jalan raya yang dibangun oleh pemerintahan Belanda di sepanjang pesisir utara Jawa dengan panjang kurang lebih 1000 km berdampak pada berkembangnya kawasan pesisir utara Jawa. Wilayah pesisir utara Jawa memiliki penggunaan lahan pesisir yang cukup lengkap mulai dari permukiman, persawahan, tambak, dan industri PLTU. Dinamika kawasan pesisir utara Jawa disebabkan oleh yang pertama adalah aktivitas gelombang yang menyebabkan gelombang pasang atau rock dan abrasi pantai. Yang kedua adalah aktivitas manusia seperti pemanfaatan untuk lahan tambak, empang, permukiman, dan industri. Selanjutnya, yang ketiga adalah sedimentasi yang terendapkan di sekitar garis pantai dan muara sungai. Keseluruhan dinamika kawasan pesisir yang menyebabkan perubahan garis pantai pesisir utara Jawa. Bentang lahan organik merupakan bentang lahan yang terbentuk dari proses alamiah kegiatan makhluk hidup. Salah satu bentuk lahan asal organik adalah gambut. Gambut adalah lahan yang memiliki karakteristik basa yang berasal dari timbunan material organik seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan sebagainya. Umumnya, timbunan ini terbentuk selama ribuan tahun hingga membentuk endapan yang tebal. Gambut sendiri sering ditemukan di area dengan genangan air seperti rawa, cekungan antara sungai, dan daerah pesisir. Di Indonesia sendiri, gambut tersebar luas dengan perkiraan sekitar 14,9 juta hektar lahan gambut di Indonesia. 43% dari total luas lahan gambut berada di Pulau Sumatera. Salah satu lokasi lahan gambut di Indonesia adalah di Kota Dumai yang berada di Provinsi Riau. Masih cukup banyaknya lahan gambut di Dumai kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan perkebunan kelapa sawit maupun sebagai lahan pemukiman. Proses pembentukan gambut dimulai dari adanya danau dangkal yang secara perlahan ditumbuhi oleh tanaman air dan vegetasi lahan basah. Tanaman yang mati dan melapuk secara bertahap membentuk lapisan yang kemudian menjadi lapisan transisi antara lapisan gambut dengan substratum atau lapisan di bawahnya berupa tanah mineral. Tanaman berikutnya tumbuh pada bagian yang lebih tengah dari danau dangkal ini dan secara lamban membentuk lapisan-lapisan gambut sehingga danau tersebut menjadi penuh. Bagian gambut yang tumbuh mengisi danau dangkal tersebut disebut dengan gambut topogen karena proses pembentukannya disebabkan oleh topografi daerah cekungan. Tanaman tertentu masih dapat tumbuh di atas gambut topogen. Hasil pelapukannya membentuk lapisan gambut baru yang lama-kelamaan membentuk kubah gambut yang permukaannya cembung. Gambut yang tumbuh di atas gambut topogen dikenal dengan gambut ombrogen. Berikut ini adalah 4 jenis gambut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada lahan gambut dangkal, yaitu lahan dengan ketebalan gambut 50-100 cm. Yang kedua, lahan gambut sedang dengan ketebalan gambut 100-200 cm. Yang ketiga ada lahan gambut dalam dengan ketebalan gambut 200-300 cm. Dan yang terakhir, lahan gambut sangat dalam dengan ketebalan gambut lebih dari 300 cm. Ciri-ciri tanah gambut sendiri adalah yang pertama,
Tanah gambut biasanya memiliki ciri-ciri bertekstur basah, lembek, dan lunak. Selain itu, warna tanah gambut juga terlihat agak gelap. Tanah gambut juga memiliki sifat asam yang tinggi. Tanah gambut cenderung kurang subur karena memiliki unsur hara yang terbatas. Air di kawasan gambut juga biasanya dicirikan mulai dari kadar pH yang rendah 3-4 sehingga bersifat sangat asam, kemudian memiliki kadar organik, besi, dan mangan yang tinggi, serta warna air pekat berwarna kuning atau coklat tua. Air gambut pada dasarnya tidak layak untuk dijadikan air baku untuk air minum karena berdampak buruk bagi kesehatan. Lahan gambut merupakan tempat penyimpanan karbon global paling signifikan yang terbentuk selama ribuan tahun. Selain sebagai gudang karbon di bawah permukaan tanah, gambut juga berfungsi sebagai penampung CO2 yang sangat besar agar tidak terlepas ke atmosfer. Apabila lahan gambut tersebut terganggu, karbon akan terlepas ke atmosfer menjadi CO2 yang termasuk salah satu penyebab efek gas rumah kaca, kontributor terhadap perubahan iklim global. Saat ini, ancaman terbesar gambut adalah pengeringan dan kebakaran yang biasanya diiringi dengan konversi hutan. Pengeringan menyebabkan permukaan air tanah turun dan bagian yang tidak terbasahi ini akan mengalami dekomposisi sehingga karbon akan terlepas ke udara. Pelepasan ini berlangsung terus-menerus secara perlahan. Kebakaran juga mempercepat proses terlepasnya karbon ke udara dalam waktu singkat. Akibatnya, gambut akan kempes dan turun yang menyebabkan lahan kehilangan produktivitas dan fungsi regulasinya. Berdasarkan hasil penelitian Rijal tahun 2012 dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan tata guna lahan pada kawasan lahan tropis di Dumai khususnya dari tahun 2001 hingga 2010 menunjukkan pergeseran dalam pola pemanfaatan lahan. Semakin berkembangnya lahan permukiman diikuti dengan menyusutnya lahan basah tropis. Hal ini dikarenakan perubahan hidrologis kawasan akibat pembangunan sehingga terjadinya pengeringan lahan basah tropis di sepanjang das. Rusaknya kondisi biofisik lahan, hilangnya fungsi lahan sebagai penyimpanan air dan memperlambat aliran air, serta terganggunya ekosistem lahan basah yang sangat produktif dan mempunyai banyak manfaat yang penting sebagai pengendali banjir. Salah satu daerah di Dumai yakni di Tanjung Pinang menyebutkan bahwa dampak perubahan hidrologis kawasan lahan tentu sangat berpengaruh terhadap perubahan tata guna lahan. Kawasan lahan basah tropis akan berkurang akibat kegiatan normalisasi das menimbulkan lahan yang siap difungsikan sebagai lahan permukiman karena sudah tidak berfungsinya lahan tanah gambut sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Perubahan luas penggunaan lahan di sekitar Sungai Mampu menggambarkan bagaimana lahan hutan basah yang kemudian beralih fungsi menjadi pemukiman dan perkebunan. Melihat dari perkembangan lahan ini mungkin akan berdampak hilangnya fungsi lahan hutan gambut bila tidak memperhatikan konsep fungsi hidrologis kawasan lahan basah tropis. Akhirnya, sampailah kita pada penghujung tayangan ini. Yogyakarta, selain istimewa apabila dipandang dari segi pemerintahannya, ternyata juga menyimpan keistimewaan dalam pembentukan permukaan buminya. Dari tayangan ini, dapat diamati bahwa Yogyakarta memiliki 9 dari 10 klasifikasi bentang lahan yang umum kita kenal. Sebagai menu tambahan, pesisir utara Pulau Jawa dan lahan gambut Kota Dumai di Pulau Sumatera juga menyimpan karakteristik geomorfologi yang unik dan menarik untuk dikaji. Tayangan yang sedang teman-teman saksikan ini hanya merupakan sebagian kecil dari luasnya samudera ilmu geomorfologi. Harapannya, setelah menyaksikan tayangan ini, teman-teman menjadi lebih peka terhadap proses geomorfologi yang ada di sekitar teman-teman. Selanjutnya, semoga tayangan ini dapat memberikan insight yang menarik untuk teman-teman sekalian. Tayangan ini dibuat untuk menggantikan kegiatan praktikum lapangan yang biasanya dilaksanakan di akhir kegiatan praktikum. Semoga tayangan ini dapat mengobati sedikit rasa penasaran teman-teman terkait bentang lahan yang seharusnya teman-teman jelajahi akhir semester ini. Tayangan ini tentu saja bukan kitab yang dapat teman-teman jadikan pegangan utama, melainkan ini hanyalah sebuah wahana untuk mengantarkan rasa penasaran dan rasa haus akan ilmu yang teman-teman miliki kaitannya dengan ilmu geomorfologi. Kami menyadari tayangan ini mungkin memiliki banyak sekali keterbatasan, baik dari segi sumber daya alat, sumber daya manusia, waktu pembuatan, maupun konten yang disajikan. Namun, semoga inilah hasil yang terbaik dari usaha yang maksimal meskipun dengan sumber daya yang sangat terbatas. Masukan dan saran sangat kami harapkan untuk pengembangan materi bahan ajar kegiatan praktikum di masa mendatang. Akhir kata, senang bisa menghabiskan waktu beberapa minggu terakhir ini bersama teman-teman.
Semoga apa yang sudah teman-teman dapatkan di sini dapat meninggalkan kesan baik dan syukur-syukur dapat membawa manfaat di kemudian hari. Sehat selalu.